الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. Wiyen iso sadurunge muga-muga 7 wis tekan ngono ra yayu ta Bu. Babe Mbah Ti sadurunge sare. Wallahul ladzi la ilaha illa hu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Wallahul ladzi la ilaha illa hu al-malikul quddus salamul mu'min muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Wallahu la ilaha Halo, suara saya bisa didengar Pak Joko, halo. Halo, halo Pak Joko. Halo. Masuk Pak Ustadz suaranya. Masuk Ustadz suaranya. Terdengar. Oke, Pak Joko. Sapa? Iyalah. Tanya kok nggak kelihatan. Ya persiapan Ramadan. Ustadz Hafid belum masuk ini berarti ya. Sepertinya belum Ustadz. Tadi sudah masuk keluar lagi Mas Hafid. Oh iya, seperti itu. Oke. Maksudnya saya minta tolong untuk share screen gitu. Oke, sebentar.
share screen ini tampilannya kok jadi kosong belum. Tampilan mushafnya bisa di share sana nih, Bapak Ibu. Bisa Ustaz, udah kelihatan. Oh, oke. Alhamdulillah. Oke. Agak lemot. Maaf. Baik, Bapak yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kajian tafsir Sabtu pagi pada kali ini kita mulai melalui via Zoom. Mohon maaf, Bapak yang saya hormati. Sejak kemarin sebenarnya kurang enak badan gitu. Tadi malam rekannya mau tidur dulu, tiba-tiba jam 1 dibangunin sama tetangga. Ada yang anaknya itu konon katanya ada yang aneh gitu. Saya lihat karena saya tidak tahu juga. Saya tinggal pulang, mau tidur lagi jam 3 dibangunin ternyata meninggal. Jadi ya mohon maaf, sebenarnya masih agak cumleng gitu. Alhamdulillah
Marilah kajian tafsir Sabtu pagi kita awali seperti biasa dengan doa terlebih dahulu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita semua. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Allahumma faqihna fid dini wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid dini wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid dini wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma amin. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, melanjutkan keterangan surah Al-Baqarah ayat 106. Ayat 106. Baik, saya bacakan terjemahannya saja. Ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan, pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Nah, mengenai sebab turunnya ayat, seperti kita sampaikan kemarin, jadi menurut Ibnu Abbas bahwa terkadang saat wahyu turun kepada Rasulullah pada malam hari, beliau terlupa pada siang hari berikutnya. Oleh sebab itu, Allah menurunkan ayat ini sebagai jaminan bahwa wahyu yang diturunkan itu tidak mungkin terlupakan. Itu salah satu versi dari sebab turunnya ayat. Nah, versi lain bagaimana dijelaskan misalnya dalam tafsir Al-Wasit begitu, dengan menukil beberapa referensi bahwa ketika peristiwa perpindahan kiblat, kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala pertama memerintahkan umat Islam untuk sholat menghadap ke Ka'bah di Makkah. Kemudian diperintahkan untuk pindah menghadap ke Masjidil Aqsa, kemudian pindah lagi ke Ka'bah. Nah, menyikapi perpindahan kiblat ini atau perubahan perintah-perintah Allah ini, orang Yahudi menuduh atau mengejek bahwa ajaran Islam itu pelin-pelan. Allah itu juga mungkin pelin-pelan dan juga bahkan dituduh kayak coba-coba begitu. Ya, secara tidak langsung menuduh bahwa Allah itu tidak maha tahu, karena faktanya menurut mereka begitu. Jadi membuat suatu keputusan yang ternyata tidak tepat, sehingga perlu direvisi. Nah, kira-kira begitu logikanya. Nah, turunlah ayat ini sebagai pertama menenangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang seperti khawatir kehilangan wahyu, kehilangan petunjuk, kehilangan semacam kalau orang belajar itu catatan informasi. Di waktu yang sama juga sebagai bantahan dari Allah kepada orang Yahudi yang menuduh bahwa Allah itu ilmunya berproses, bertahap. Dari tidak tahu menjadi tahu, dari tahu kemudian tidak tahu, kemudian tahu lagi. Bahwa Allah mengganti syariat, mengganti perintah, mengganti suatu ayat itu bukan terkait dengan pengetahuan Allah,
tapi terkait dengan kekuasaan Allah. Oleh sebab itu penutup dari surah Al-Baqarah ayat 106 itu bukanlah ayat yang mengandung penegasan tentang wujudnya Allah, tapi penegasan tentang kekuasaannya Allah. Sebab kalau kemudian Allah itu menutup dengan alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in alim, bukankah kamu tahu sesungguhnya Allah itu maha mengetahui atas segala sesuatu, maka hal itu justru secara tidak langsung mengiyakan atau membenarkan tuduhan orang Yahudi tersebut. Oleh sebab itu penutup ayat ini ditutup dengan sifat Allah, yaitu Qadir, maha kuasa. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir, bukankah kamu tahu sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Keputusan untuk mengubah perintah, mengubah syariat, mengubah ayat, mengganti ayat, itu sama sekali tidak terkait dengan ilmu atau tidak ilmunya Allah, tahu atau tidak tahunya Allah, tapi terkait dengan kekuasaan Allah, hak prerogatif Allah untuk mengubah syariat, ayat atau apapun. Nah, itu secara global demikian. Nah, agar pemahaman ini bisa lebih detail, maka kita juga perlu memberikan analisis terhadap kosakata dan potongan-potongan ayat sebelum alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Kita rujuk misalnya tafsir Fakhruddin Ar-Razi yang sangat detail menjelaskan berbagai dimensi ayat yang perlu dikaji, mulai dari perbedaan qiraat yang kemarin kita sampaikan, dan kemudian mengenai makna etimologis atau makna bahasa dari an-naskhu itu apa ya. Jadi ayatnya kan manansakh ya. Kemarin kita sampaikan bahwa nasakho yang sahu itu setidaknya memiliki 3 arti begitu ya Bapak Ibu semuanya. Ada artinya mengganti gitu, ada artinya mengubah, seperti dijelaskan dalam tafsir Al-Mawardi kemarin. Sementara saya buka dulu. Ya, jadi kemarin makna harfiah atau setidaknya secara periwayatan menasakh ya, manansakh, tidaklah kami menasakh. Ada yang As-Suddi mengartikan mencabut, Ibnu Abbas mengartikan mengganti, kemudian Ibnu Mas'ud mengartikan membiarkan atau menetapkan tulisan, membiarkan tulisan tetap ada, tapi kemudian hukumnya diganti. Nah, dari perbedaan periwayatan dari As-Suddi, Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud itu sebenarnya substansinya sama, bahwa esensi dari nasakh ya, itu adalah mengganti atau mengubah. Baik yang diganti atau diubah itu teksnya, bunyi ayatnya, maupun pesan yang terkandung atau substansi isi dari teks tersebut. Sehingga kalau dalam ungkapan kita sehari-hari, maksudnya si A atau saya menasakh suatu tulisan, itu artinya menghapus atau mengganti. Jadi seperti kita nulis di papan tulis lalu dihapus dan diganti dengan tulisan lain, itu namanya menasakh. Nah, menasakh juga dalam arti bukan mengganti teksnya, tapi hanya mengganti hukumnya. Jadi teksnya masih ada begitu ya. Nah, itu antara lain beberapa makna dari an-naskhu itu. Nah, sehingga manansakh min ayatin,
diterjemahkan, tidaklah kami mengganti ayat apapun. Ada yang memahami bahwa min di sini adalah minnya min zaidah. Jadi redaksi tafsirnya berbunyi manansakh ayatan. Manansakh ayatan. Ada juga yang mengartikan minnya itu min bayan. Kalau dipahami sebagai min zaidah, maka penerjemahannya kami tidak mengganti ayat apapun. Itu kalau minnya min zaidah. Kalau minnya min bayan bisa juga diterjemahkan manansakh min ayatin, dan kami tidak mengganti sebagian dari ayat pun. Misalnya satu kata, satu huruf, satu kalimat gitu gitu. Jadi fungsi huruf min di sini untuk menegaskan kekuasaan mutlak dari Allah Subhanahu wa taala di dalam mengganti atau mengubah ayatnya begitu. Au nunsiha. Nah, di sini. Jadi dua versi sebab turunnya ayat. Yang pertama dari Ibnu Abbas bahwa itu terkait dengan kekhawatiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ada ayat turun, lalu beliau itu selalu murojaah, mengulang-ulang ayat itu, bahkan mungkin sampai lupa istirahat, lupa tidur, lupa melakukan hal yang lain begitu karena kekhawatiran atau ketakutan ayat tersebut hilang. Maka frase aunungsiha itu menjadi semacam kayak ngeyem-yemi kalau kata orang Jawa, memberikan ketenangan, menenangkan diri Rasulullah agar tidak khawatir bahwa Allah menjamin eksistensi atau wujud dari suatu ayat. Bahkan paling ekstrim, kalau memang Rasulullah itu lupa dan dibuat lupa oleh Allah, yakni tidak diingatkan kembali sehingga ada ayat yang terlupakan, maka itu sekali lagi tidak terkait dengan human error atau kesalahan manusiawi pada diri Rasulullah, tapi itu merupakan keputusan otoritatif dan keputusan prerogatif, yakni keputusan yang berdasar dari kekuasaan mutlak dari Allah Subhanahu wa taala di dalam mengganti suatu ayat atau memutuskan agar ada suatu ayat itu memang tidak diingat oleh Rasulullah. Mengapa tidak diingat oleh Rasulullah? Karena memang sudah tidak dianggap sebagai wahyu, sudah tidak ditetapkan sebagai perintah Allah, sudah tidak dianggap sebagai bagian dari teks-teks ilahi, teks-teks suci. Nah, tema mengenai hal ini itu memang tema yang sangat pelik. Secara spesifik dibahas di dalam kitab-kitab ilmu Al-Quran maupun usul fikih maupun qiraat, karena itu saling terkait satu sama lain. Kalau di dalam kitab ilmu Al-Quran maupun qiraat itu memang terkait dengan sejarah Al-Quran dan sejarah qiraat. Kalau dikaji secara usul fikih itu terkait dengan sejarah hukum dan juga kepastian hukum Islam. Nah, jadi sekali lagi saya muliakan tema ini mengenai tema nasakh, penggantian ayat, baik secara tekstual maupun substansialnya, itu menjadi tema yang sangat pelik karena terkait dengan doktrin bahwa pengingkaran kita terhadap Al-Quran, meskipun hanya satu huruf, apalagi satu kosakata, apalagi satu ayat, itu berkonsekuensi kepada vonis kafir.
Jadi ketika kita mengingkari satu huruf, apalagi satu kosakata, apalagi satu ayat di dalam Al-Quran, maka kita layak, na'udzubillah, semoga kita tidak demikian, disebut sebagai kafir. Nah, maka Bapak saya muliakan, contoh yang paling populer itu adalah ketika dulu Umar bin Khattab pada fase-fase awal pengumpulan Al-Quran atau sering disebut sebagai kodifikasi Al-Quran, begitu ya, di era Rasulullah atau Abu Bakar begitu ya, saya kurang begitu yakin begitu, tapi besar kemungkinan di era Abu Bakar begitu ya, ketika ada proses kodifikasi Al-Quran begitu, di mana Zaid bin Sabit selaku ketua panitia memvalidasi atau meneliti teks-teks Al-Quran, baik yang bersumber dari tulisan-tulisan yang ada di media-media yang ada kala itu, seperti mungkin pelepah kurma, mungkin bebatuan, mungkin tulang, dan yang lain begitu. Juga teks-teks Al-Quran yang dijaga oleh para sahabat melalui hafalan-hafalan mereka. Nah, pada proses tersebut, kemudian Umar bin Khattab itu merasa bahwa beliau mendengar langsung suatu ayat berbunyi asy-syaikhu wa syaikhatu idza zanaya farjumuha albattah. Nenek-nenek kakek-kakek dan nenek-nenek. Asy-syaikhu kakek wa syaikhatu nenek. Idza zanaya, apabila keduanya itu melakukan zina, farjumuha. Saya muliakan, mohon maaf, saya harus mengangkat telepon, nampaknya penting. Pripun Mas Yanto? Nggih. Hari ini. Nggih, saya ngapunten kurang enak badan, jadi lewat Zoom ini sudah ada peserta 6. Sinten sing tanglet? Mas, ada ini, ada tamu tanya. Pak Haryanto napa? Napa sinten? Mengenali ada bawa saja. Oh, kalau kita naik yang mobil berdua putih, suami istri. Oh, Bulatan. Yang bahan. Oh, oke. Gabung mawon. Ini saya sudah mulai sekitar 10 menit. Zo. Ini sudah Oke. tahu ternyata. Oke. Assalamualaikum. Ya baik, saya muliakan. Nah, Umar bin Khattab merasa pernah mendengar langsung bunyi yang beliau anggap ayat Al-Quran. Asy-syaikhu wa syaikhatu idza zanaya farjumuha albattah. Kakek dan nenek apabila melakukan zina maka rajamlah secara mutlak, ya semuanya, dan juga tidak ada ampunan, maksudnya begitu. Nah, kemudian Umar bin Khattab baru tahu bahwa ayat tersebut itu sudah dinasakh, sudah dihapus. Sudah dihapus itu sudah tidak berlaku lagi kewahyuannya, sudah tidak berlaku lagi sebagai Al-Quran. Karena definisi Al-Quran itu sebagaimana dijelaskan para ulama, salah satu syarat bunyi bahasa Arab atau bunyi kosakata Arab, bunyi redaksi Arab disebut Al-Quran itu ketika periwayatannya mutawatir. Jadi Al-Quran kan sering didefinisikan sebagai kalamullahi al-munazzali ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-manqulu bitawaturi al-maktubu fil musnad dan seterusnya seperti itu. Jadi Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Muhammad yang diriwayatkan secara mutawatir.
Nah, pada proses ini redaksi bahasa Arab yang diyakini oleh Umar sebagai ayat karena beliau berargumentasi mendengar langsung dari Rasulullah sudah tidak dianggap sebagai Al-Quran lagi. Mengapa demikian? Karena memang sudah tidak ditetapkan ke Al-Quranannya. Nah, proses editing redaksi-redaksi yang dulu dianggap wahyu yang kemudian sudah tidak menjadi bagian dari Al-Quran sebagaimana di mushaf yang sekarang ada. Maka kalau kita buka mulai dari Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim sampai surah terakhir An-Nas minal jinnati wan nas, redaksi Umar tadi udah nggak ada. Asyaykhu wa syaykhatu idza zanaya dan seterusnya. Contoh lagi misalnya para ulama menjelaskan bahwa di antara ayat-ayat atau redaksi Arab yang dianggap sebagai ayat yang sudah dinasakh dan sudah dipastikan bahwa hal itu bukan Al-Quran adalah qiraah syadzah. Qiraah syadzah adalah bunyi-bunyi atau kosakata-kosakata yang masih dibaca oleh para sahabat yang mungkin dulu di generasi-generasi awal itu masih dianggap sebagai wahyu, tetapi kemudian dalam al-urdah al-akhirah, pertemuan terakhir Rasulullah di bulan Ramadan kurang lebih 8 bulan sebelum beliau wafat. Beliau wafat pada Rabiul Awal. Nah, 8 bulan sebelumnya pada bulan Ramadan terakhir beliau ini semaan kepada malaikat Jibril 2 kali. Kalau Ramadan sebelumnya itu beliau hanya sorogan atau setoran atau mengaji hanya 1 kali. Nah, di bulan Ramadan terakhir, yaitu kurang lebih 8 bulan sebelum beliau wafat, ngajinya 2 kali. Nah, kenapa 2 kali? Karena disitulah terjadi proses finalisasi teks Al-Quran, yang mana qiraah syadzah yang dibaca para sahabat seperti asyaykhu wa syaykhatu tadi. Misalnya Umar juga membaca ayat Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wa ghairid dhalin. Wa ghairid dhalin itu qiraahnya, bacaannya Umar. Mungkin boleh jadi di awal-awal dulu itu bagian dari ayat Al-Qur'an. Tapi kemudian dinasakh, dihapus, diganti walad dhalin. Misalnya ada qiraah Ibnu Mas'ud, ya kan? Itu di surah Al-Maidah. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Itu Al-Qur'an, ayat yang mutawatir yang ada di dalam mushaf kita saat ini. Ibnu Mas'ud saat itu membaca as-sariqu was-sariqatu idza zanaya as-sariqu was-sariqatu faqta'u aymanuha. Faqta'u aymanuha, bukan faqta'u aydiyahuma. Nah, faqta'u aymanuha itu qiraahnya Ibnu Mas'ud. Boleh jadi Ibnu Mas'ud dulu mendengar langsung dari Rasulullah, tapi aymanuha sudah diganti menjadi aydiyahuma. Lalu lagi qiraahnya Ibnu Abbas, itu di surah An-Nur, seingat saya toh. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum. Ayatnya berbunyi hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Ini ayat Al-Qur'an, ini mutawatir, ini ada di dalam mushaf kita saat ini dan diyakini sebagai Al-Qur'an, diyakini sebagai wahyu, diyakini sebagai kitab suci. Nah, Ibnu Abbas kala itu di masa-masa awal membaca ayat ini berbunyi ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'zinu. Jadi Al-Qur'annya hatta tasta'nisu, bacaan Ibnu Abbas hatta tasta'zinu. Ayat Al-Qur'annya berbunyi faqta'u aydiyahuma, Ibnu Mas'ud membaca faqta'u aymanuha. Nah, kemudian misalnya lagi ada Umar bin Khattab, ayatnya berbunyi ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Umar membaca ghairil maghdubi 'alaihim wa ghairid dhalin.
Kalau misalnya Umar merasa bahwa beliau meriwayatkan ayat ya asyaikhu wa syaikhatu idza zanaya dan seterusnya itu. Tetapi karena Umar meriwayatkan bunyi-bunyi bahasa atau bunyi-bunyi redaksi bahasa Arab ya. Kita tidak menyebutnya Al-Qur'an karena itu bukan Al-Qur'an. Umar meriwayatkan kosakata tersebut itu secara personal alias tidak mutawatir, yakni sahabat-sahabat yang lain tidak mengakui bahwa itu Al-Qur'an, maka klaim Umar bahwa asyaikhu wa syaikhatu itu adalah Al-Qur'an itu tidak bisa dibenarkan secara fakta maupun secara data, secara ilmiah maupun secara akidah. Karena apa? Karena Al-Qur'an itu harus diriwayatkan secara mutawatir. Mengapa harus diriwayatkan secara mutawatir? Beda dengan hadis. Kalau hadis itu bisa personal, perawinya bisa satu-satu. Saya meriwayatkan dari si A meriwayatkan dari si B dari si C sampai Rasulullah. Transmisi satu orang itu dalam hadis boleh disebut sebagai hadis ahad. Tapi kalau Al-Qur'an itu tidak boleh. Al-Qur'an harus diriwayatkan secara mutawatir. Mutawatir itu banyak orang. Ya, kalau menurut pendapat yang saya pilih ya kurang lebih 21 orang ya. Bahkan ada yang berpendapat orang yang berpendapat 40. Intinya banyak. Nah, apalagi kalau Al-Qur'an itu kan yang meriwayatkan kan ribuan. Kalau kita hitung dari Rasulullah sampai sekarang ya berarti miliunan ya, triliunan begitu ya. Nah, Bapak yang saya hormati, jadi tema ini memang sangat pelik karena peliknya secara tadi ya, bahwa pengingkaran kita terhadap satu huruf saja itu sudah sah untuk divonis kafir. Nah, kemudian secara aspek hukum, nah ini yang kemudian dituduhkan orang Bani Israel begitu, bahwa orang Bani Israel itu memiliki konsep bada. Apa itu bada? Dal alif hamzah, badaun. Bada itu adalah proses pengetahuan yang bertahap, proses pengetahuan yang bertahap. Hari ini saya tahu, besok tidak tahu, besok lagi saya tidak tahu. Itu namanya proses pengetahuan dengan konsep bada. Bada ini tentu relevan dalam konsep pengetahuan manusia atau makhluk. Tapi kalau Allah mempunyai sifat alim, alimnya Allah itu tidak berproses. Alimnya Allah itu tidak terikat waktu. Alimnya Allah itu tidak ada fase. Dari tidak tahu, menjadi tidak tahu, menjadi tahu, dan tidak demikian. Ilmunya Allah itu qadim. Ilmunya Allah itu azali. Qadim azali itu maksudnya apa? Tidak didahului oleh waktu dan juga tidak diakhiri oleh waktu. Allah selalu tahu, terus tahu, dan pasti tahu. Nah, orang Yahudi menuduh bahwa teori nasikh ini sebagai bentuk badaknya Allah. Bahwa Allah itu kayak melakukan trial and error di dalam menetapkan hukum. Menetapkan hukum A, lalu diganti dengan B, lalu kemudian diganti dengan C. Nah, ini berlaku di dalam syariat-syariat yang dimulai dari Nabi Adam sampai diakhiri oleh Rasulullah SAW. Kita tahu bahwa syariat-syariat para nabi itu berbeda secara fikih atau tuntunan peribadatan. Kalau secara akidah, akidah yang bersifat global umum ya sama. Ciri dari akidah para nabi, para utusan Allah adalah tauhid. Meskipun mungkin secara detail konsepnya berbeda. Saya tidak punya referensi sehingga bisa memastikan apakah misalnya ya konsep tauhid yang sekarang rame, misalnya kita berbicara konsep tauhid ala Wahabi begitu. Itu ada namanya rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat.
Misalnya kita berbicara konsep tauhid menurut Nahdliyin misalnya, orang NU. Ada yang namanya sifat 50, ya, sifat wajib Allah 20, sifat mustahilnya 20, sifat jaiznya 1, sifat wajibnya Rasulullah itu 4, sifat mustahilnya itu 4, sifat jaiznya 1, intinya total adalah 50. Apa yang disebut sebagai usulul ashrin, dasar akidah orang NU yang 50 itu. Nah, saya tidak bisa memastikan apakah pembagian-pembagian ini konsepsinya itu sama dengan konsep zaman Nabi Isa, zaman Nabi Musa, zaman Nabi Ibrahim, zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Idris, zaman Nabi Adam, saya tidak tahu. Tetapi yang saya pastikan bahwa Nabi Adam sampai Muhammad bin Abdullah itu sama-sama bertauhid, mengesahkan Allah. Nah, konsepsinya secara tekstual ada di dalam surah Al-Ikhlas, Allahu Ahad, Allahu Samad, dan seterusnya itu. Dan konsepsinya secara umum yang disepakati, dan saya yakin itu meskipun tidak ada dalil yang meriwayatkan tersebut baik Al-Quran atau hadis, tapi saya sangat yakin bahwa konsep tauhid dari zaman Nabi Adam sampai Rasulullah SAW itu adalah bahwa Allah itu satu dan laisa kamitslihi syai'. Allah itu tidak seperti makhluk. Itu yang saya bisa memastikan. Meskipun Rasulullah tidak pernah bersabda begitu, Al-Quran juga tidak pernah secara eksplisit, secara tekstual mengatakan bahwa konsep tauhid sejak zaman Nabi Adam sampai Rasulullah itu adalah laisa kamitslihi syai'. Tetapi kita bisa memahami dari definisi tauhid itu sendiri bahwa yang namanya tauhid itu mengesahkan Allah, nyuwijake Gusti Allah. Nah, nyuwijake atau mentauhidkan, mengesahkan Allah itu diantara konsekuensinya adalah meyakini bahwa Allah itu bukan makhluk. Nah, itu tentunya semua ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi siapapun itu sama. Nah, tetapi perbedaan, perubahan, penggantian itu ada di dalam syariah atau yang sering populer kita sebut sebagai fikih ibadah, tata cara ritual peribadatan. Tentu kita meyakini dengan pasti bahwa sholatnya orang muslim di zaman Nabi Adam itu tentu berbeda dengan sholatnya orang muslim di zaman Nabi Nuh, berbeda dengan umat muslim di masa Nabi Musa, berbeda dengan zaman Rasulullah SAW. Puasa juga begitu. Hal yang paling mudah untuk kita jadikan sebagai contoh, kita mengenal sebuah tuntunan dalam Islam yang disebut sebagai puasa Daud. Nah, puasa Daud, maka sebagian umat Islam masih melaksanakan puasa itu, sehari puasa, sehari tidak. Itu nyontoh umat muslim zaman Nabi Daud. Boleh, tidak bid'ah. Karena apa? Karena ada usul fikih kurang lebih berbunyi ya, syara'u man qabalana syara'un lana ma la yujad nasikh. Syariat nabi-nabi sebelumnya itu adalah syariat kita selama tidak ada yang mengganti. Nah, puasa Ramadan itu oleh sebagian ulama dipahami bukan mengganti syariat Nabi Daud, tetapi hanya saja perbedaannya bahwa syariat Nabi Daud itu tidak wajib, hanya ya itu sebuah proses saja, proses orang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka orang puasa Daud boleh, sebagaimana puasa Senin Kemis misalnya, sunnah saja, tidak wajib. Yang wajib ya puasa Ramadan. Nah, begitu ya. Baik, nah sekali lagi, jadi nasikh ini sangat pelik, sangat rumit karena terkait dengan akidah, terkait dengan sejarah Al-Quran, sejarah qiraat, finalisasi teks Al-Quran, validasi teks Al-Quran, juga terkait dengan dimensi perubahan hukum di dalam Islam. Nah, gitu. Nah, maka oleh sebab itu kita perlu membaca surah Al-Baqarah ayat 106 ini, bahwa itu semua fakta
Jadi kita tidak perlu menutup-nutupi lagi. Dalam pengertian apa? Ketika ada orientalis, para peneliti dari barat, atau orang-orang intelektual yang ya mohon maaf ya skeptis atau bahkan mungkin sinis terhadap syariat Islam, ya bahwa dalam Islam itu hukumnya sering berubah-ubah, ayatnya berubah-ubah, digonta-ganti dan seterusnya, ya tidak masalah, karena Allah sendiri mengakui, Allah sendiri menegaskan bahwa memang itu fakta, bahwa Al-Quran itu memiliki sejarah teks. Tapi tentu kita tidak sepakat dengan orientalis atau beberapa pengikutnya di Indonesia yang mengatakan bahwa teks Al-Quran itu mengalami historisasi sebagaimana Injil. Yang dimaksud adalah bahwa teks Al-Quran ini sudah bercampur dengan karya manusia, sudah bercampur dengan tulisan-tulisan manusia sebagaimana dalam Perjanjian Baru dengan Alkitab atau Injil versi KW sekarang. Kalau Injilnya zaman Nabi Isa yaitu wahyu, itu kalam suci, itu kalam ilahi. Tapi kalau Injil yang sekarang itu kan sudah tidak asli, tidak valid. Kita meyakini begitu. Kalau Al-Quran, meskipun tadi ada proses stabilisasi teks, finalisasi teks, editing teks, tapi itu valid dari Rasulullah langsung. Yang mengedit, sekali lagi saya tegaskan, yang mengedit, yang mengganti bukan manusia. Yang mengedit dan mengganti bukan manusia. Yang mengganti dan mengedit adalah Rasulullah langsung dari malaikat Jibril, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ilmu Al-Quran, proses tersebut diistilahkan dengan sebuah proses tauqifi. Tauqifi adalah keputusan, ketetapan yang bersumber langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kemudian bacaan-bacaan para sahabat, sekali Ibnu Mas'ud yang direkomendasikan oleh Rasulullah sebagai ahli Al-Quran, sebagai orang yang bacaannya itu orisinil, murni, ya, tetap ketika beliau membaca ayat as-sariq was-sariqatu faqta'u aymanuha, maka tetap harus legowo, tetap harus meyakini, tetap harus menerima bahwa itu bukan Al-Quran lagi. Karena apa? Al-Qurannya tidak berbunyi aymanuha, tapi berbunyi aydiyahuma. Ibnu Abbas, tintanya umat, Syekhul Mufassirin, atau para ahli tafsir, sepupu Rasulullah, apalagi ya, pokoknya beliau ini adalah hibrul ummah tadi ya, tintanya umat, Syekhul Mufassirin, turjumanul Quran, juru bicara resmi Al-Quran, kira-kira begitu ya, ahli tafsir Al-Quran. Meskipun demikian, beliau membaca ayat ya, la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum, ya, hatta tasta'zinu itu bacaan Ibnu Abbas. Mungkin Ibnu Abbas mengklaim itu dari Rasulullah, tapi Rasulullah sudah menggantinya, menetapkan bahwa Al-Quran bukan lagi hatta tasta'zinu, tapi hatta tasta'nisu. Umar, khalifah kedua, satu-satunya manusia yang keinginannya dikabulkan oleh Allah 4 kali. Terus apalagi khalifah yang identik dengan keadilan, ketegasan, jihad dan seterusnya. Tetap saja bahwa penetapan teks Al-Quran itu harus bersifat tauqifi. Maksud tauqifi harus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh ada campur tangan manusia siapapun, bahkan Rasulullah sendiri. Kalau Rasulullah, maka kemudian Rasulullah sendiri mengakui, qul innama ana basyarum mislukum yuha ilai. Aku ini hanyalah manusia biasa seperti kalian, hanya saja aku ini mendapatkan wahyu. Kira-kira begitu Rasulullah. Bukti bahwa Rasulullah tidak pernah
mencampuri teks Al-Quran, maka ayat Al-Quran itu masih berbunyi orisinil, persis seperti diterima Rasulullah dari Allah melalui malaikat Jibril. Buktinya apa? Ada kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbin nas, kul ya ayyuhal kafirun. Itu kan kutipan langsung, orisinil, asli. Kalau kemudian Rasulullah itu merekayasa, mengganti ayat, mestinya kan tidak ada kul. Katakanlah, misalnya saya bilang sama Mas Rashid, tolong bilang ke Abah, ke Bapak, ke Ayah, Pak Saiful, KTSP tidak libur. Kalau Mas Rashid itu nanti mengganti teks saya, beliau akan bilang, Pak, ya, kata Ustadz Thoyib, nah itu kan sudah ada rekayasa itu. Tapi kalau periwayatan itu tekstual, apa adanya, maka Mas Rashid akan mengatakan, apa adanya, Mas Rashid, tolong bilang Ayah, KTSP tidak libur. Persis 100% ciplek ketiplek-plek. Tidak ada rekayasa apapun. Nah, Allah berfirman, dawuhi, memerintahkan kepada Nabi, Qul ya Muhammad, katakanlah wahai Muhammad, ya toh, ya ayyuhal kafirun, orang-orang kafir. Kalau Rasulullah itu punya wewenang untuk mengganti, maka kulnya tidak ada. Karena kul itu adalah firman Allah, perintah Allah kepada Nabi. Mosok Rasulullah kemudian mengatakan kul juga. Tapi faktanya kul masih ada. Itu bukti bahwa ayat itu orisinil, asli, murni, tidak ada campuran sedikit pun, satu huruf pun, ibarat kata begitu, dari Rasulullah. Padahal kalau Rasulullah itu mengganti, boleh jadi beliau punya hak karena beliau Nabi. Tapi ternyata tidaklah, apalagi Umar, apalagi Ibnu Abbas, apalagi Ibnu Sa'ad Mas'ud, apalagi kita. Nah, kan gitu nggih. Nah, jadi sekali lagi secara akidah clear bahwa penggantian suatu ayat, baik secara teksnya maupun substansinya, itu merupakan hak otoritatif dan hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu terkait dengan kekuasaan Allah, itu terkait dengan hak istimewa satu-satunya yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, agar lebih jelas lagi, saya akan coba respon pertanyaan dari Pak Helmi. Apakah penasahan itu termasuk juga tata cara ibadah yang berbeda antara Nabi sebelumnya dengan Nabi Muhammad SAW? Nah, tadi sudah saya jawab bahwa nasakh itu memang berlaku pada fikih, pada cara ibadah, pada ritual, bukan akidah. Nah, jadi misalnya, ya kita tahu orang-orang Yahudi itu kan kalau sembahyang, kalau sholat ya ontak-antuk di tembok ratapan di Palestina sana. Nah, kita kan juga ada yang mirip-mirip kayak gitu. Rukuk, cuman rukuk kita itu kan, maka dulu tahun 2018 kalau nggak salah sempat ramai. Ada aliran Kristen Maronit atau Nestorian begitu ya, dari Suriah sana begitu, pakai jalabiyah yang dimaksud adalah pakaian Arab, ngomongnya Arab, kemudian gerakannya juga mirip-mirip orang. Banyak itu di Jawa Barat tergecoh menganggap bahwa mereka itu dai-dai Muslim ya dari tanah Arab begitu. Nah, akhirnya terjerumus, mereka ternyata adalah pengikut Kristen. Mengapa? Karena ada kemiripan, tapi tentu ada titik bedanya yang sangat mencolok. Jadi misalnya dalam ritual itu ada pembaptisan, misalnya antara lain bahwa mereka harus mandi tertentu begitu ya, dengan pernak-pernik tertentu. Memang kalau orang mu'alaf, bahkan ketika dia melakukan bisa lalu bertaubat, memang betul di dalam Islam itu ada anjuran untuk mandi namanya, kalau mu'alaf ya mandi masuk Islam. Kalau tadi melakukan bisa ya anggaplah itu dalam rangka mensucikan fisik orang, agar memotivasi orang untuk mensucikan hati orang dari dosa begitu ya. Tapi tidak ada ritual tertentu yang mewajibkan misalnya menggunakan, ya misalnya kayak dulu ya, orang Jawa dulu mewajibkan bunga tertentu jumlah berapa begitu, itu tidak ada. Nah, jadi sekali lagi betul bahwa
nasakh atau penggantian hukum itu dalam tata cara beribadah, bukan dalam akidah. Akidah yang dimaksud adalah tauhid. Tetapi kalau dalam perincian akidah, nah itu yang sejujurnya saya tidak bisa menjawab atau belum bisa menjawab karena tidak ada referensi yang memastikan hal itu. Yang pasti bahwa konsep trilogi tauhid yang sering dipopulerkan oleh kaum Wahabi, ada uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, atau misalnya perincian tentang tauhid dalam akidah 50-nya kaum Nahdliyin, kemudian mungkin juga konsep akidah lagi ada dulu kaum PKS itu mempunyai yang disebut sebagai usul 20, ya, pokok-pokok 20 dan seterusnya. Itu adalah ijtihad untuk menjelaskan konsep tauhid. Tetapi semua sepakat selama kita meyakini bahwa Allah itu Maha Esa, qul huwallahu ahad, meyakini bahwa Allah itu laisa kamitslihi syai', bahwa Allah itu tidak seperti makhluk, maka menurut saya itu sesuatu yang harus dipegang. Adapun tadi ya ada trilogi atau apalah 3 pembagian tauhid atau sifat 50 Allah, itu semua adalah soal metode, soal teknik pengajaran konsep tauhid dari para ulama kepada masyarakat. Nah, bagaimana? Sunan Kalijogo dulu kalau nggak salah pernah ada ungkapan laisa kamitslihi syai' itu seperti tan kaya kinaya apa. Tidak bisa disentuh, tidak bisa dibayangkan, tidak bisa didengar, tidak bisa dilihat. Loh, kalau Tuhan seperti ini, bagaimana orang awam? Apalagi kita tahu ketika Islam datang dimanapun, termasuk di Indonesia, orang-orang sudah meyakini konsep ketuhanan paganisme. Paganisme adalah konsep ketuhanan yang memendahkan Tuhan dalam bentuk kuda, dalam bentuk sapi, dalam bentuk monyet, dalam bentuk gajah, dalam bentuk patung, dalam bentuk matahari, dalam bentuk api, dan seterusnya. Tauhid datang menjelaskan bahwa Tuhannya orang Islam yang dibawa oleh Muhammad bin Abdullah adalah Tuhan yang tadi itu tidak bisa dilihat, apalagi dipatungkan, apalagi dipegang, apalagi didengar, apalagi dilihat. Tentu orang akan susah menerima konsep tauhid seperti itu. Wajar kalau kemudian orang menjadi tidak percaya dengan konsep ketuhanan umat Islam. Nah, oleh sebab itu muncullah ijtihad, metode-metode para ulama untuk menjelaskan siapa Allah itu. Maka kemudian Karen Armstrong, ya, salah seorang orientalis dari Inggris, ya, itu punya buku berjudul kalau nggak salah The History of God, sejarah Tuhan. Nah, pada frase ini, ya, umat Islam ini sudah mengenal yang namanya Tuhan. Cuman kan keliru menurut konsep tauhid. Ya tadi itu. Bahkan Nabi Ibrahim juga pernah mengisyaratkan bahwa Nabi Ibrahim pernah dalam tanda kutip berijtihad mencari Tuhan. Gitu. Ada itu di surah Al-An'am itu. Gitu. Akhir juz 7 seingat saya. Maaf, masih Al-Maidah tadi. Akhir surah juz 6 itu ya. Gitu. Melihat bintang. Ternyata bintang itu hilang. Qala la uhibbul afilin. Falamma ra'al qamara badiyyan qala hada. Lihat bulan, ini kayaknya Tuhanku. Kemudian ketika bulan itu hilang, tentu maksud Tuhan hilang. Falamma ra'a syamsa bazigatan qala hada rabbi hada akbar. Kayaknya Tuhan itu ini lebih besar kata Nabi. Nah itu Nabi. Tapi memang saat itu Nabi Ibrahim itu sedang cosplay. Apa sih? Cosplay itu semacam kayak acting, ya. Acting menjelaskan fase yang disebut oleh Karen Armstrong sebagai The History of God tadi, itu sejarah Tuhan. Proses manusiawi dalam mendefinisikan Tuhan. Tuhan itu ya identik dengan tadi. Bisa dilihat kasat mata, memberikan manfaat, konkret, dan seterusnya. Nah, oleh sebab itu, Bapak bisa muliakan, kembali ke pertanyaan Pak Helmi, betul bahwa
penasahan penghapusan hukum itu hanya terkait dengan ritual ibadah. Kalau tauhid ya tentu tidak, karena tauhidnya sama, yaitu nyuwijake Gusti Allah, mengisahkan Allah, mentauhidkan Allah. Meskipun secara metode pengajarannya bisa-bisa berbeda. Maka kalau kita misalnya agak usil gitu nanya misalnya, ya toh, apakah konsep tauhid ala Wahabi atau ala NU atau ala PKS atau ala siapapun ya, itu orisinil sejak zaman Nabi Adam? Ya, tentu susah untuk dijawab gitu. Karena faktanya itu kan muncul generasi-generasi akhir, gitu. Bahkan sampai sekarang belum ada referensi yang valid. Sebenarnya konsep tauhid 3 itu dari mana? Sebagian menjelaskan itu dari Ibnul Battal, salah satu pensyarah Sahih Bukhari. Beliau seingat saya wafat tahun 400-an Hijriah. Tapi Ibnul Battal juga tidak menyebutkan secara eksplisit begitu. Ada namanya rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Tapi sekali lagi itu hanyalah nama. Jadi misalnya ada cemplon, ada getuk, ada lentuk, ada ceriping, itu kan modifikasi. Tapi telo itu sudah ada sejak sebelum getuk, lentuk, ceriping, manggleng itu ada. Kentang itu sudah ada sebelum bergedel, sebelum misalnya kentang crispy atau apalah seperti itu. Nasi goreng, kemudian nasi kebuli, nasi uduk, bubur, itu kan istilah-istilah yang diciptakan oleh orang. Tapi beras itu sudah ada sebelum nasi uduk, nasi kuning, nasi megono itu ada. Nah, saya ingin mengatakan bahwa tauhid itu orisinil sejak zaman Nabi Adam. Tetapi konsepsinya, metode penjelasannya itu bisa berbeda-beda. Maka kita kadang-kadang itu rada aneh gitu ya. Jadi saling mengklaim bahwa gitu, getuk adalah telo, getuk adalah telo yang paling orisinil. Nah, nanti ya lentuk juga akan protes. Saya yang orisinil karena saya adalah telo yang asli. Kemudian nanti manggleng atau ceriping pisang, ceriping ketela gitu. Enggak, yang asli saya. Itu kan hanya istilah, hanya modifikasi. Yang asli ya telo itu, yang asli ya tauhid itu, yaitu bahwa Allahu Ahad, yaitu laisa kamitslihi syai'. Bagaimana cara Anda mengajarkan bahwa Allah itu tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, tidak bisa disentuh, yang menguasai segala alam semesta ini? Itu yang menurut saya boleh-boleh saja. Yang penting orang paham itu. Nah, jadi kadang-kadang kita ini berdebat di dalam wasilah, bukan dalam goyah. Berdebat di dalam cara, metode, teknik, tapi justru malah tidak fokus terhadap substansi. Nah, oleh sebab itu maka perlu kita tegaskan bahwa tidak ada namanya penasahan secara akidah, yang dalam pengertian bahwa tauhidnya Nabi Adam itu berbeda dengan tauhidnya Nabi Musa, berbeda dengan tauhidnya Nabi Isa, berbeda dengan tauhidnya Nabi Muhammad. Maka perlu kita tegaskan secara substansi, secara hakikatnya, secara esensinya itu sama-sama mentauhidkan Allah. Adapun teknik pengajaran ya tentu tergantung audien atau mukhatab atau umat atau kaum atau siapa yang dihadapi, dan kira begitu. Yang kedua, masih dari Pak Helmi, apakah penasahan ini menunjukkan kemahakuasaan Allah yang bebas melakukan sesuatu kehendaknya untuk kebaikan manusia? Nah, betul. Nah, jadi kata kuncinya adalah kekuasaan, qadirun, dan kebaikan. Khair, ya. Kita buka ayatnya, ya. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin. Nah, ya. Na'ti bi khairin. Lalu kemudian qadir. Jadi sekali lagi perubahan penggantian teks maupun hukum ya dari Allah itu tidak lain dan tidak bukan adalah demi kebaikan. Bahkan bi khairin minha itu menunjukkan makna relatif degree, lebih baik. Au misliha, atau setidaknya sepadan secara kebaikannya. Nah, penentuan kebaikan ini sekali lagi tidak ada otoritas atau bahkan hasil kreasi atau inovasi manusia. Tidak ada sama sekali. Semua kembali kepada qadirunnya Allah. Penggantian, kemudian kalau katakanlah kalau kita di dalam hukum itu ada yang namanya spirit of law, roh dari
Padahal kan kalau dalam kita bicara hukum, aturan, baik aturan negara ataupun aturan pengadilan, aturan kepolisian ya, kadang-kadang antara law and spirit of law, antara diktum hukum dengan esensi hukum itu bisa berbeda. Contoh paling mudah, kita mengenal di dalam hukum kepolisian itu ada yang disebut sebagai diskresi atau restoratif justice atau apa itulah, keadilan yang bersumber dari proses kepastian hukum secara kekeluargaan. Paling mudah kasus yang sering kita temui, ya toh, ada orang melanggar rambu-rambu lalu lintas, ya diktum hukumnya dia didenda, tapi kemudian secara restoratif justice atau diskresi ya damai. Meskipun damai ini sendiri juga sebenarnya mungkin itu pelanggaran hukum sendiri. Ya, tapi kan ada diskresi kalau damai itu uangnya kembali ke negara. Menjadi bermasalah ketika uangnya itu diambil oleh aparat atau oknum gitu ya. Nah itu, tapi itu terjadi. Contoh lagi misalnya ada cekcok antar warga, cekcok antar tetangga gitu. Berujung kepada misalnya pelanggaran, penganiayaan, bahkan mungkin pembunuhan. Diktum hukumnya siapapun yang misalnya melanggar gitu ya, maka akan dijatuhi hukum dan gitu ya. Tapi faktanya kan kemudian karena damai ya sudah, hukum tidak diterapkan. Lalu lagi misalnya, ya kalau menurut undang-undang lalu lintas atau undang-undang perhubungan tahun 2022 sependek yang saya baca tadi pagi itu, ya pemerintah atau kepala daerah atau kepala apapun gitu, pejabat begitu ya, itu yang membiarkan jalan itu bolong-bolong itu bisa dipidana. Misalnya ketika menyebabkan orang warga itu mati, itu hukumannya berapa, kalau jatuh patah itu hukumannya berapa. Itu Menteri Perhubungan atau pejabat, adalah bupati, adalah gubernur, itu bisa dipidana itu. Tapi faktanya kan nggak begitu. Jalan bolong-bolong ya etol saja, etol itu ya biarin saja seperti itu. Maka ada yang namanya tadi itu law dan spirit of law. Nah kalau kita itu hanya memfokuskan kepada hukum sebagai law, sebagai diktum undang-undang, sebagai bunyi tekstual suatu hukum, maka kita akan kembali kepada tujuan atau spirit of law itu sendiri. Di dalam syariat kita mengenal apa yang disebut sebagai maqasidus syariah al-khamsah, kuliyatul khams, 5 spirit syariat, 5 tujuan syariat yang paten baku, cetak biru syariat, lebih tepatnya cetak biru tujuan syariat gitu ya. Yaitu apa? Hifzuddin, menjaga agama, hifzun nafs, menjaga jiwa, hifzul mal, menjaga harta, hifzul aql, menjaga logika, kemudian hifzul nasl, menjaga keturunan, kemudian yang kelima hifzul ird atau menjaga kehormatan. Ya, masalah 5 itu apa saja? Ada yang menafikan hifzul ird itu tidak ada, sudah diganti dengan hifzul nafs. Ya monggo lah, tapi intinya bahwa menjaga harta, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga kehormatan, menjaga agama, itu adalah spirit of law, maqasidus syariah al-khams. Nah, maqasidus syariah, tujuan-tujuan syariat. Kenapa kita sholat, kenapa kita puasa, kenapa sholatnya 5 waktu, kenapa sholat 2 rakaat, kenapa puasanya Ramadan, kenapa haji hanya sekali setahun, kenapa haji itu harus di bulan haji, kenapa haji itu di Saudi, tidak boleh misalnya di Wirosaban, dan seterusnya. Itu ada yang bersifat taat budi, doktrinal, ada yang bersifat taat budi atau rasional. Maksudnya apa? Ya, kalau kita kemudian protes terhadap keputusan Allah, ya, bahwa puasa Ramadan itu ya harus puasa Ramadan, kan begitu. Ya gimana? Wong itu ta'abudi, itu ketetapan yang sudah dari Allah.
secara law and spirit of law. Mengapa Allah mewajibkan puasa Ramadan itu di bulan Ramadan? Kenapa tidak bisa di waktu lain? Dalam pengertian, ya ada namanya konsep qadha ya, tapi maksudnya hukum asalnya ya saya maksud. Boleh nggak sih misalnya kita mohon maaf gitu, kayak malas gitu. Ya Allah, saya malas ya puasa Ramadan. Saya juga belum siap. Gimana kalau saya nego gitu? Puasanya nanti aja gimana? Ya kalau alasannya karena malas ya nggak boleh. Atau alasannya sibuk. Saya bulan Ramadan ini Februari itu lagi banyak order. Gimana kalau saya fokus menyelesaikan order, kalau udah selesai saya puasa? Ya nggak bisa. Itu ta'abudi. Ta'abudi itu bahwa law and spirit of law-nya itu dari Allah. Tetapi penentuan, jadi istilahnya bahasa bakunya itu paling mudah. Ta'abudi itu apa? Ta'abudi itu ya bahwa ketetapan berpuasa itu fix dari Allah, ya dimulai dari 1 Ramadan. Tetapi kapan 1 Ramadan ditentukan? Nah, itu bisa ta'akuli. Ta'akuli itu apa? Bisa menurut logika rasionalitas orang yang kemudian mengakuinya. Kenapa Anda tak tiap berpuasa? Lu kan masih Sya'ban. Oh enggak yo. Pemerintah sudah menetapkan kok. Wah, saya nggak ikut pemerintah. Saya ikut misalnya siapa gitu. Nah itu ya bisa saja bersifat rasional begitu. Karena memang tidak ada bunyi yang secara tekstual gitu, baik Al-Quran maupun hadis gitu ya. Wah, Anda berpuasa itu harus 1 Ramadan versi pemerintah gitu. Tidak ada bunyi tekstual. Ada memang ayat-ayat gitu. Taatlah kalian kepada Allah dan kepada Rasulnya dan juga kepada pemerintah. Tapi kan sebagian umat Islam kemudian mentakwil atau menafsirkan ayat ini menurut keyakinan. Ya tafsir itu boleh-boleh saja. Nah benar atau tidak penafsiran itu ya yang penting ada metodenya. Nanti keputusannya kita serahkan saat kita nanti menghadap Yang Maha Kuasa. Nah jadi terus kemudian misalnya orang berbicara tentang hikmah-hikmah berpuasa, faedah-faedah berpuasa. Nah itu semua adalah ta'akuli, rasionalitas. Tidak ada kemudian yang dijelaskan di dalam Al-Quran Al-Maidah 183 kita berpuasa itu ya tujuannya agar kita bertakwa. Itu yang secara tekstual disebutkan begitu. Nah jadi kembali ke tadi ya pertanyaan Pak Hikmi begitu, bahwa memang kebaikan yang terkandung di dalam penggantian suatu hukum itu memang ada yang ta'abudi, ada yang ta'abuli. Tetapi khusus untuk teksnya dan kebaikan yang sebenarnya masyru' itu alias disyariatkan, maksur itu alias dipastikan ditetapkan oleh Allah atau Nabi, itu memang hak prerogatif Allah. Tetapi kalau terkait dengan tujuan-tujuan syariat itu ada juga yang bersifat ta'abudi. Oh kita puasa supaya sehat, oh kita sholat supaya kemudian sehat, supaya kita itu tentram dan seterusnya. Itu ya boleh-boleh saja. Benar tidaknya itu masih debatable. Ya kan seperti itu. Ya, jadi sama kayak kunut, taraweh 23 atau 8, ya khilaf itulah. Tapi yang tidak bisa diperdebatkan adalah mengenai satu kewajiban berpuasa, dan yang kedua adalah bahwa setelah 1 Ramadan maka semua orang wajib berpuasa, setiap muslim yang menetapkan syaratnya. Itu yang tidak bisa ditimbang. Tapi penetapan kapan 1 Ramadan kan ya kita semua tahu itu fakta. Mau kita oyok-oyokan sampai kiamat, faktanya begitu. Ya, apalagi ini adalah Indonesia, negara yang bukan-bukan. Bukan negara sekuler, juga bukan negara agama. Kita mengklaimnya juga negara Pancasila, tapi faktanya juga nggak Pancasila juga, gitu loh. Kenapa? Karena keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu 80 tahun kita belum bisa melaksanakan. Dan itu menurut saya ironis. Masa sebodoh itu, masa selemah itu, masa sekacau itu kita 80 tahun ber-NKRI tidak bisa melaksanakan keadilan sosial bagi semua Indonesia. Mengapa kita tidak melaksanakan persatuan Indonesia? Ya kan seperti itu. Faktanya kan orang berpuasa
Sulawesi. Itu kan jadi istilahnya kayak ada Ramadan ala NKRI itu ada 5 versi bahkan lebih. Kalau di Mesir, Saudi, Turki, Malaysia dan seterusnya itu hanya satu. Mereka berbeda partai, berbeda ormas, berbeda aliran politik, berbeda dalam selera, berbeda dalam bahkan mungkin hal-hal yang sepele seperti warna kerudung dan seterusnya. Tapi kalau puasa, sependek yang kita ketahui ya sudah, negara mengumumkan ya selesai. Ya kecuali Indonesia tidak apa-apa. Kita anggap itu adalah keistimewaan Indonesia. Dan seperti itu ya. Mungkin Indonesia takdirnya harus seperti itu. Ya sudah, 80 tahun kita tidak bisa seperti itu, ya sudah. Kalau itu memang fakta, takdir kita terima saja. Kadang-kadang takdir itu tidak harus baik kok. Kalau faktanya perbedaan penetapan awal Ramadan itu harus berbeda dan itu jelek, ya tidak apa-apa. Karena kita memang sebagai umat muslim harus beriman kepada qada dan qadar Allah khairihi wa syarrihi. Meskipun kalau saya pernah sampaikan dengan John, perbedaan awal Ramadan ini takdir yang baik. Bagi siapa? Ya bagi penjual mercon dan juga petasan. Kira-kira begitu ya Bapak Ibu. Jadi istilahnya kita nikmati saja. Toh mau kita paksa-paksakan juga faktanya kita 80 tahun merdeka masih seperti ini. Dan seperti itu ya sudah, itu anggaplah takdir. Kalaupun ternyata itu jelek, ya udah. Kita itu anggaplah takdir jelek bangsa Indonesia harus kita terima. Indah kalau kita itu mengimani qada-qadar Allah yang buruk atau yang baik, dua-duanya indah. Takdirnya Indonesia kalau mau Ramadan atau mau Idul Fitri harus berbeda. Takdirnya Indonesia harus ada tsunami, harus banyak jalan bolong-bolong, harus ada demo, harus ada pejabat korupsi, harus dan seterusnya. Berarti nggak usah diubah tak gitu-gitu aja, yo enggak toh. Allah saja. Nah, spiritnya itu. Allah saja mengganti ketetapan hukum ayat syariat itu dengan bi khairin minha. Tentu yang pertama dan utama. Tentu yang pertama dan utama kita itu harus mencari bi khairin minha, yang lebih baik. Faktanya bahwa kalau kita bersatu itu kita teguh. Kalau kita bersatu itu tentu indah. Lebih indah kalau kita ini bercerai-berai. Bercerai-berai itu juga indah. Berbeda itu juga indah. Faktanya apa? Faktanya Allah itu menciptakan semua itu berbeda. Negara, suku, bahasa, bentuk tubuh. Kan nggak harus sama toh. Kalau keindahan itu identik dengan persatuan, harus hidungnya mancung semua dan sebagainya, maka kita melihat orang pesek menjadi nggak indah. Dan kira-kira begitu logikanya. Tetapi tetap saja bahwa persatuan itu lebih baik. Bi khairin minha, maka kita harus mengupayakan itu. Kalau tidak bisa atau belum bisa, ya sudah kita nikmati. Kalau memang takdirnya kita menikmati keindahan dalam perbedaan, mari kita nikmati. Kalau suatu ketika umat Islam Indonesia bisa bersatu di dalam suatu keputusan, di dalam suatu penentuan masa depan, di dalam suatu arah bangsa, arah umat, perjuangan umat, ya itu cita-cita masing-masing umat Islam. Tapi kalau itu belum terjadi, ya kita tidak perlu kemudian pindah KTP, bahkan na'udzubillah pindah agama. Ya sudah, kita membaca Al-Baqarah ayat 105 bahwa segala sesuatu itu terjadi kadang-kadang bukan karena ilmunya Allah. Semua itu terjadi bukan karena keinginan Allah. Semua itu terjadi bukan karena welas asihnya Allah. Semua terjadi bukan karena kearifan Allah, tapi semua terjadi karena kekuasaan Allah. Mungkin kita menginginkan, mungkin juga Allah itu menginginkan, tetapi Allah dengan kemahakuasaannya tidak menginginkan. Maksudnya beliau bulat. Baru saya muliakan. Kita tahu bahwa Allah itu mempunyai Asmaul Husna, nama-nama yang bagus, nama-nama yang indah, nama-nama yang baik. Dihitung 99. Ya toh? Nanti ada Qadir, Maha Kuasa. Pertanyaan muncul, apakah sifat-sifat dan nama-nama Allah itu saling bertentangan? Ya tentu tidak.
Namanya saja kita mentauhidkan Allah. Itulah kemudian sebagian umat Islam seperti misalnya yang disebut sebagai mazhab Wahabi itu membuat konsep tauhid asma wa sifat. Mungkin salah satu spirit atau tujuannya adalah agar kita ini memahami nama dan sifat Allah itu dalam konsep tauhid sama, jangan dibenturkan. Maksudnya itu bagaimana? Loh, tentunya Allah kan maha tahu. Kalau umat Islam itu bercerai-berai, itu jelek. Karena umat Islam bercerai-berai, maka umat Islam selama ini dipuyo-puyo, dianiaya, dijajah oleh Amerika, Israel atau yang lain. Palestina tidak bisa merdeka. Indonesia bisa dipaksa untuk mendatangani BOP, Board of Peace, dengan membayar konon 17 triliun. 17 triliun. Di saat banyak rakyat Indonesia yang belum mendapatkan kesejahteraan. Ya tapi itu kekuasaan Allah yang terjadi. Dimana ketika para pemimpin kita memang tidak bisa menolak. Kita beda dengan Malaysia. Malaysia bisa bersuara. Mengapa? Karena Malaysia lebih kuat. Mengapa lebih kuat? Karena mereka bersatu. Selain bersatu, karena ada backingan. Mereka negara Commonwealth, persemakmuran Inggris. Kalau mau dihantam, ya tidak bisa. Akan dilindungi oleh Inggris, Australia, Singapura. Kita kalau perang lawan Amerika atau Israel, mungkin menang kalau 1 lawan 1. Tapi kalau kemudian dikeroyok, siapa yang akan membantu kita? Tidak ada. Mengapa? Karena kita negara non-blok. Pertimbangan-pertimbangan itu yang mungkin membuat para pemimpin kita itu merasa kayak tunduk untuk kepentingan asing. Meskipun pidato berbusa-busa gebrak meja bahwa kita ini tidak bisa didikte oleh asing dan seterusnya, tapi faktanya ya bahwa kita ini masih bisa diatur oleh asing. Freeport, kemudian masalah sampah, kemudian masalah kurikulum pendidikan, dan seterusnya, investor, dan seterusnya. Ya tidak ada masalah. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Menutup Al-Baqarah 106, kita harus yakin dan percaya dan mengimani bahwa selain Allah itu mempunyai maha tahu, alim, maha rahim, maha welas asih, maha hakim, maha arif, bijaksana, maha as-salam, menenteramkan, menenangkan, maha al-qudus, maha mensucikan. Kita juga harus tahu bahwa Allah itu punya nama atau sifat qadir, maha kuasa. Semua aturan, semua urusan, semua yang terjadi pada alam semesta ini, termasuk yang terjadi pada diri Indonesia, yang terjadi pada manusia, itu terjadi kadang-kadang terjadi karena qadirnya Allah. Maka kemudian kita diingatkan, alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Bukankah kamu tahu sesungguhnya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Allah maha kuasa untuk membuat Indonesia bercerai-berai, tapi begitu pula Allah maha kuasa untuk membuat Indonesia bersatu. Dan itu bukan hanya harapan, itu fakta. Itu sudah terjadi dalam sejarah. Ada sejarahnya bahwa Indonesia ini bersatu dulu dan jaya. Ada Majapahit, ada Singosari, ada pahlawan kemerdekaan, ada Sumpah Pemuda, ada Sumpah Palapa, ada kemudian Trisakti atau Kesaktian Pancasila dan seterusnya, bahwa ada sejarah bangsa ini dan sering pernah bersatu. Kalau hari ini kita masih bercerai-berai, anggaplah memang kekuasaan Allah baru mentakdirkan kita. Baru saya muliakan. Perlu saya tegaskan sebagai closing, sebagai penutup, bahwa qadir, sifat Allah yang artinya maha kuasa, itu satu akar kata dengan yang namanya takdir. Berasal dari akar kata qaf dal ra. Qadira yaqdiru, qadirun, muqtadirun, takdir. Qaddara yuqaddiru takdiran, artinya menetapkan, memperkirakan, dan menguasai. Qaddara yuqaddiru takdiran. Allah telah memperkirakan, Allah telah memutuskan, Allah telah
dalam hal yang sering kita sebut sebagai takdir. Takdir terjadi karena kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah itu terjadi karena takdirnya Allah, keputusan Allah. Kekuasaan Allah terjadi karena takdir yang arti lain selain keputusan. Itu adalah perkiraan yang sering kita sebut prediksi. Kalau Allah yang sudah mentakdirkan, kalau Allah yang sudah memutuskan, maka itu selain berdasarkan kekuasaan Allah, juga berdasarkan perkiraannya Allah. Sudah berdasarkan prediksi Allah, hitung-hitungannya Allah. Allah mentakdirkan si A umurnya 60. Allah mentakdirkan bangsa Indonesia itu sebagai bangsa yang sulit untuk bersatu, meskipun juga bisa mudah bersatu. Itu semua sudah diukur, sudah ditakdirkan, sudah diperkirakan, sudah dihitung. Takdir itu hitungan, takdir itu perkiraan, takdir itu kekuasaan, takdir itu prediksi. Karena yang mengukur, yang memperkirakan, yang menentukan itu adalah Maha Qadir, maka sebenarnya ya sudah kita terima saja. Nanti ada berikutnya alam ta'lam annallaha lahu dan seterusnya. Insya Allah akan kita lanjutkan pada bulan Syawal. Baik, Bapak saya hormati, dengan segala hormat, mohon maaf saya harus melaksanakan kewajiban yang lain. Oleh sebab itu, kajian tafsir Sabtu pagi kita tutup sampai di sini dulu, dan perlu kita ulang lagi agar tidak salah paham, dan juga boleh jadi belum ada yang tahu bahwa selama Ramadan kajian tafsir Sabtu pagi libur. Dengan pengertian lain yang lebih tepat, libur resmi dalam pengertian di dom, ya, tapi tadabbur atau penghayatan Al-Quran bisa dilakukan secara mandiri pribadi. Lebih-lebih bulan Ramadan itu adalah syahrul Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, maka kita sambut bulan Ramadan dengan tetap bermuamalah, berinteraksi, membaca, menghayati, dan mengamalkan pesan-pesan Al-Quran. Lebih-lebih Rasulullah itu memang lebih banyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan dibanding bulan yang lain, maka itu disebut sebagai syahrul Quran. Baik, yang saya muliakan, ada hal yang baik dan bermanfaat, itu semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kekurangannya dan kehilafannya dari saya pribadi di dalam dereke menemani, membersamai Bapak Ibu pagi hari ini maupun selama proses KTSP sejak kurang lebih Mei 2018, alias kurang lebih hampir 8 tahun yang lalu. Tentunya banyak kekurangan, kegelapan dari saya pribadi, seterusnya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan lahir batin sehingga bisa melaksanakan kewajiban dan ketaatan. Lebih-lebih adalah melaksanakan puasa dan juga ibadah-ibadah yang lain, dan kita semua nanti diberikan umur panjang, juga iman dan istiqamah, sehingga insya Allah di bulan Syawal kita dapat bertemu kembali. Pada tanggal berapa, dengan segala hormat Bapak Ibu nanti menyimak di grup, daripada kita putuskan hari ini nanti berubah malah membingungkan. Tetapi sebagai gambaran mungkin kita akan memulainya biasanya seperti sebelumnya, adalah pada pekan ketiga atau Sabtu ketiga. Meskipun ya nanti lihat situasinya begitu. Baik, yang saya muliakan, marilah kajian tafsir Sabtu pagi kita tutup semua dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, saya muliakan, sebagai penutup kami izin pamit undur diri dengan menutup aplikasi Zoom ini. Mudah-mudahan pertemuan hari ini diberkahi, dan apabila ada kekhilafan diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa'alaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke. Ya. Mohon maaf ya Bu, saya tutup ya.